ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, yang Anda saksikan di layar televisi Anda adalah suasana terkini di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto akan menyambut kedatangan Raja Yordania, yaitu Abdullah II bin Al-Hussein. Untuk saat ini pesawat tempur tengah menyisir dan juga mengawal pesawat yang membawa raja dari kerajaan Yordania Hashimiyah, yaitu Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Jika kita tarik ke belakang, untuk Raja Yordania dan Presiden Prabowo sudah memiliki hubungan persahabatan sejak masih menjadi prajurit muda. Di mana pada saat itu Presiden Prabowo adalah perwira muda TNI Angkatan Darat, sementara Abdullah II bin Al-Hussein adalah pangeran yang sedang meniti karir militer di Angkatan Darat Yordania. Selepas itu Raja Abdullah II bin Al-Hussein melanjutkan karir militernya hingga akhirnya naik tahta menjadi Raja Yordania pada tahun 99. Sementara Prabowo Subianto melanjutkan karir di TNI hingga kemudian masuk ke dunia politik dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2024. Ya, ini adalah visual di mana beberapa saat lalu pesawat yang membawa Raja dari Yordania mendarat di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pemirsa. Kedatangan Raja Yordania ke Indonesia ini merupakan kunjungan balasan di mana sebelumnya pada April 2025 Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania. Raja Yordania kerap memanggil Presiden Prabowo sebagai my brother atau long time friend. Penyambutan
Raja Yordania bisa disaksikan dilakukan secara militer, diketahui karena Raja Yordania dan Presiden Prabowo adalah teman lama sejak masa menjadi prajurit beberapa puluh tahun silam. Hubungan karib dua sahabat, yaitu Presiden Prabowo dan Raja Yordania, terjalin ketika menempuh pendidikan di Fort Benning, salah satu pusat pelatihan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Pesawat yang membawa Raja Yordania dikawal pesawat tempur Republik Indonesia. Bukan hanya ucapan, kedekatan keduanya juga ditunjukkan melalui gerak-gerik dan jamuan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung sahabat lamanya, yaitu Raja Yordania, Raja Abdullah II. Pengawalan ketat dilaksanakan guna menyambut Raja Yordania datang ke Indonesia. Untuk kunjungan dari Raja Yordania ke Indonesia merupakan kunjungan balasan karena pada sebelumnya April 2025 Presiden Prabowo Subianto sudah pernah melakukan kunjungan ke Yordania, pemirsa. Terlihat senyuman merekah dari pertemuan kedua sahabat dan juga sekaligus kedua pimpinan negara Indonesia dan Yordania. Sejumlah menteri juga terlihat turut menyambut Raja Yordania. Kedatangan Raja Yordania disambut juga dengan musik gambang kromong. Mobil kenegaraan sudah tiba. Dan terpantau juga ada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga turut menyambut kedatangan Raja Yordania, pemirsa. Raja Yordania
dan juga Presiden Prabowo sudah masuk ke dalam mobil dan rencananya kendaraan yang ditumpangi oleh kedua pemimpin negara ini akan langsung bertolak ke Istana Merdeka. Kita sama-sama menyaksikan pengawalan ketat diawali dari forrider puluhan pengawalan petugas bermotor. Kendaraan yang membawa Raja Yordania dan juga diikuti oleh pengawalan motor serta mobil maung yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto sudah mulai meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma. Rencananya rombongan dari pemimpin negara ini akan langsung bertolak ke Istana Merdeka. Perlu diketahui pemirsa, acara kunjungan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai pada hari ini. Kemudian nantinya akan dilanjutkan esok hari Sabtu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan adanya rombongan kedatangan dari Raja Yordania berdampak pada penutupan jalan ataupun rekayasa jalan, di mana penutupan jalan nantinya hanya akan dilakukan ketika rangkaian tamu kenegaraan melintas. Hal ini berlaku di beberapa ruas jalan utama seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang masuk dalam rute yang dilewati oleh tamu negara. Forrider dari kendaraan motor sudah perlahan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma, pemirsa. Dan nantinya ada 8 ruas jalan yang terpengaruh dari rombongan penyambutan dari Raja Yordania, yaitu ada Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Raya Pondok Gede, dan Jalan Maijen Sutoyo. Kerajaan Yordania yang didatangi oleh Raja Abdullah II ke Indonesia ini merupakan bagian dari kunjungan ke sejumlah negara Asia, termasuk Jepang, Vietnam, Singapura, dan Pakistan. Di Indonesia sendiri, Raja Abdullah II dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dari Danantara Indonesia dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto. Jika kita runut ke belakang beberapa bulan yang lalu, pemirsa, pada tanggal 14 April 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat mengunjungi Yordania dan bertemu 4 mata dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah Aman. Selesai dilakukan untuk sementara waktu, para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka, kini rombongan kenegaraan ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan masih di dalam komplek TNI Angkatan Udara di Halim dan perlahan-lahan mulai meninggalkan kawasan Halim Perdana Kusuma. keseimbangan keterangan dan informasi Perlu kami ingatkan pemirsa, adil dan berimbang. ada 8 ruas jalan yang terpengaruh yang nantinya akan ditutup, yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin,
Jalan Merdeka Barat, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Raya Pondok Gede, dan Jalan Maijen Sutoyo. Pengaturan lalu lintas sementara ini dilakukan untuk menghormati kunjungan kenegaraan, di mana penutupan jalan hanya akan dilakukan saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Penutupan jalan secara situasional di sekitar area Halim Perdana Kusuma sudah mulai diberlakukan, dikarenakan rombongan kenegaraan sudah mulai melintasi jalan raya. Menurut agenda kenegaraan, acara kunjungan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai, pemirsa. Saat ini usai menyambut Raja Yordania, Presiden Prabowo Subianto dan rombongan kerajaan dari Yordania bertolak ke Istana Merdeka. Di Indonesia, Raja Abdullah II dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dari Danantara Indonesia. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Satu tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Kedatangan Raja Yordania ke Indonesia merupakan bagian dari kunjungan ke sejumlah negara Asia, termasuk Jepang, Vietnam, Singapura, dan Pakistan. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau tersangka ini bertepatan dengan memang kebijakan dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Rasulullah dari sini. Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI. Alur sedikit manja bergelombang manja di dalam. Pemirsa, rombongan tamu kenegaraan dari Kerajaan Yordania sudah mulai memasuki jalan tol. Dan rencananya rombongan tamu kenegaraan dan Presiden Prabowo Subianto akan langsung menuju ke Istana Merdeka Jakarta, dikarenakan agenda dari kunjungan kenegaraan Kerajaan Yordania. Nantinya Raja Yordania akan bertemu dengan Danantara dan kemudian akan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, jika kita tilik ke belakang, Presiden Prabowo Subianto telah berkunjung ke Yordania pada tanggal 14 April 2025. Dan pada saat itu Presiden Prabowo bertemu dengan empat mata dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah Aman. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Raja Yordania secara langsung. Perlu diketahui, Raja Yordania merupakan sahabat lama dari Presiden Prabowo Subianto. Ketika masih mengenyam pendidikan di sekolah tentara elit di Amerika Serikat, di mana pada saat itu keduanya masih berusia muda.
Selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri juga terpantau menyambut Raja Yordania, yaitu Raja Abdullah II. Wow, kirain kon taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjol segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Saat ini rombongan tamu kenegaraan dan juga rombongan dari Presiden Prabowo masih beriringan bertolak ke Istana Merdeka Jakarta. Selama perjalanan kendaraan ataupun iring-iringan kendaraan tamu kenegaraan ada 8 ruas jalan yang nantinya akan ditutup secara situasional, yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Raya Pondok Gede, dan Jalan Maijen Sutoyo. Kunjungan dari Kerajaan Yordania ke Indonesia merupakan bagian dari kunjungan ke sejumlah negara Asia, termasuk negara Jepang, Vietnam, Singapura, dan Pakistan. Untuk di Indonesia sendiri, Raja Yordania yaitu Raja Abdullah II dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dari Danantara Indonesia dan nantinya akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto. Persahabatan Prabowo dan Raja Abdullah II sudah terjalin kurang lebih selama 3 dekade, pemirsa, di mana keduanya pernah menjalani pelatihan militer elit di Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1981. Saat itu Prabowo masih menjadi perwira muda dari Indonesia. Kemudian Abdullah adalah pangeran militer dari Yordania. Persahabatan yang sudah terjalin selama lebih dari 3 dekade berbuah manis ketika saat ini kedua sahabat sudah menjadi pemimpin negara. Indonesia dan Yordania juga melakukan nota kesepahaman bilateral . Untuk kendaraan sendiri, kendaraan dari Yordania dan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto masih beriringan. Selepas menyambut Raja Yordania, rombongan iring-iringan tamu kenegaraan langsung bertolak ke Istana Merdeka Jakarta. Agenda dari kenegaraan yaitu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan dilakukan acara penyambutan dari Raja Yordania, yaitu Raja Abdullah II. Saksi meringankan dan informasi untuk pemeriksaan kepada 2 ahli dan 3 saksi meringankan ini akan dilakukan secara segera mungkin. Dan untuk Ada 8 ruas jalan yang nantinya akan ditutup secara situasional, yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Raya Pondok Gede, dan Jalan Maijen Sutoyo. pemeriksaan pada hari ini, tetapi karena memang kondisi cuaca pada hari sudah mulai hujan, sehingga kita Kerajaan Yordania utama dari berkunjung ke Indonesia tak lain adalah bagian dari kunjungan
ke sejumlah negara Asia, termasuk Jepang, Vietnam, Singapura, dan Pakistan. Di Indonesia, Raja Abdullah II dijadwalkan nantinya akan bertemu dengan perwakilan dari Danantara Indonesia. Statement terbaru dari tim kuasa hukum Roy Suryo dan juga dari Risma Sianipar dan juga Dr. Tifa untuk memberikan tanggapan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari ini. Diandra. Baik, Jessica. Tadi kalau kita menyimak pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, ketiga tersangka mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Lantas kapan saksi dan ahli ini akan diperiksa? Ya baik Diandra dan juga pemirsa, untuk terkait informasi kapan pemeriksaan dari 2 ahli dan juga 3 saksi meringankan ini memang tadi belum disampaikan oleh Kabid Humas Polda. Ya pemirsa, jika kita menilik ke belakang, sebelumnya Presiden Prabowo sudah pernah berkunjung ke Yordania pada 14 April 2025 dan bertemu 4 mata dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husseiniya Aman. Ijazah palsu Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sehingga hingga saat ini pun kita akan coba menanyakan hal tersebut kepada tim Roy Suryo. Untuk kapan dilakukannya pemeriksaan dan... Baik, terima kasih Jessica Winata atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam. Ya pemirsa, beberapa saat lalu Raja Yordania tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Perlu diketahui, kedua pemimpin negara ini merupakan sahabat lama, di mana pada tahun 1981 Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II pernah mengenyam pendidikan sekolah elit ketentaraan di Amerika Serikat di Fort Benning. Penyambutan Raja Abdullah II tidak hanya oleh Presiden Prabowo namun juga sejumlah pejabat tinggi Kabinet Merah Putih dan juga ada beberapa pejabat dari Kerajaan Yordania di Indonesia seperti Duta Besar. Usai menyambut Raja Abdullah II, Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan tentang penyambutan secara militer khusus untuk Raja Abdullah II. Tidak berselang lama mobil kenegaraan Yordania tiba dan Raja Abdullah II juga langsung memasuki kendaraan yang sudah disiapkan. Yang menarik, Raja Abdullah II tidak masuk ke dalam mobil sendiri, melainkan Presiden Prabowo Subianto menemani di dalam mobil. Tentunya kedua sahabat ini berbincang dan bisa dikatakan mereka kembali bernostalgia. Iring-iringan dari kendaraan tamu kenegaraan diawali puluhan forrider kendaraan bermotor, pemirsa. Menurut agenda dari istana, acara kunjungan nantinya ini dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kemudian dilanjutkan hari Sabtu, esok hari pukul 10:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Usai penyambutan, Raja Yordania
Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan dan iring-iringan langsung meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Benar-benar di Empire itu malah dekat. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Raja Yordania itu Raja Abdullah II ke Indonesia. Beberapa saat lalu Raja Yordania sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian keduanya bersama-sama naik ke dalam kendaraan khusus tamu kenegaraan Yordania. Saat ini adalah visual terkini yang di sebelah kiri Anda. Untuk rombongan kendaraan tamu kenegaraan sudah mulai memasuki kawasan Jalan Medan Merdeka, pemirsa. Kemudian yang ada di sebelah kanan layar televisi Anda adalah situasi terkini di dalam Istana Merdeka. Untuk kunjungan dari Kerajaan Yordania ke Indonesia, ini merupakan bagian dari kunjungan ke sejumlah negara Asia, termasuk Jepang, Vietnam, Singapura, dan Pakistan. Berdasarkan agenda dari Istana Merdeka, pemirsa, untuk agenda kunjungan dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sudah ada rekan kami, pemirsa, ada Camar Haenda. Baik, kita akan langsung sapa Camar. Selamat sore, Camar. Camar, agenda jelasnya untuk kedatangan Raja Yordania ke Indonesia seperti apa, Camar? Ya, baik, selamat sore. Arlista dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menyambut Raja Abdullah II bin Ibnu Al-Husain untuk tiba di Indonesia. Kalau tadi ada rekan Yasmin Atania yang melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, dan saat ini saya sudah berada di Istana Negara. Sejumlah persiapan ini sudah dilakukan, diantaranya adalah persiapan dari pasukan yang akan menyambut Raja Yordania. Kemudian juga tadi kami melihat ada sejumlah kelompok ataupun juga grup berupa tim tari khas Indonesia dan juga sejumlah anak sekolah dasar yang nantinya akan menyambut Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania di Istana Negara. Arisa, kalau kita melihat dari konteks hubungan Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II, agenda resmi yang akan dilakukan hari ini adalah agenda balasan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah mengunjungi Yordania di tanggal 13 sampai dengan 14 April 2025 yang lalu. Nantinya akan ada sejumlah sinyal penguatan kerjasama strategis, utamanya di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, baik di Asia maupun juga di Timur Tengah, serta perdagangan dan juga pertahanan. Ini merupakan sesuatu yang menarik, Arlista, karena kalau kita berbicara lebih spesifik, hubungan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan juga Raja Abdullah II ini memiliki persahabatan lama sejak masa pelatihan militer di Amerika Serikat. Keduanya juga dikenal memiliki kedekatan personal yang kuat yang ikut menciptakan nuansa hangat dalam kunjungan kali ini. Seperti diketahui bahwasanya Yordania dan juga Indonesia ini memiliki hubungan erat dalam isu perdamaian dan juga kemanusiaan khususnya terkait Palestina. Sekiranya pukul 16.55 atau sekitar 10 menit lagi, ini Presiden Prabowo Subianto beserta dengan Raja Abdullah II saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke Istana Negara. Dan tadi informasi yang kami dapat, koordinasi yang kami lakukan bersama dengan rekan Yasmin Atania di Lanut Halim Perdana Kusuma,
Ini Raja tiba menggunakan pesawat kenegaraan Yordania dan juga langsung disambut oleh protokol militer Indonesia. Dan kita lihat juga penyambutan dilakukan begitu hangat antara Presiden Prabowo Subianto yang juga saling berpelukan bersama dengan Raja Yordania. Kedatangan ini sekali lagi Arlista merupakan kunjungan resmi kenegaraan atau state visit. Presiden Prabowo Subianto tadi juga menyambut Raja Abdullah II langsung di apron VIP bandara sebagai bentuk penghormatan tingkat tinggi. Kemudian juga momen penyambutan yang berlangsung hangat ini sekali lagi karena keduanya memiliki kedekatan personal di mana pelatihan militer di Amerika Serikat. Kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi bahwasanya penjagaan yang begitu ketat dari TNI AU yang juga menggelar flypast jet tempur F-16 di atas Halim Perdana Kusuma sebagai bagian dari upacara penyambutan. Tentunya ini juga berbeda dan spesial apabila kita bandingkan dengan penyambutan bersama dengan kepala negara lain. Kemudian juga pasukan jajar kehormatan TNI juga disiapkan di lokasi, tidak jauh berbeda dengan yang dilaporkan oleh rekan Yasmin yang saya lihat di istana. Ini juga ada penyambutan penghormatan tentunya dari pasukan TNI dan juga kepresidenan beserta dengan anak-anak sekolah dasar yang nantinya akan memang sudah terbiasa menjadi salah satu bagian ketika penyambutan kepala negara atau perwakilan negara datang ke istana. Tadi juga kami melihat beberapa ruas jalan menuju ke Istana Merdeka dan juga kawasan protokol. Ini juga sudah disterilisasi sementara, ada 8 titik. Dan level pengamanan ini tentunya sekali lagi merupakan masuk kepada kategori VVIP sesuai dengan standar kunjungan kepala negara. Agenda resmi setelah penyambutan yang mana rombongan juga akan bergerak dari menuju ke Istana Merdeka untuk penyambutan lanjutan. Sementara demikian, Arlista. Baju kamu merek X, ya, tapi palsu. Saya baru bisa dihukum kalau kamu bisa buktikan ternyata baju kamu asli. Nah, atau saya bisa membuktikan bahwa ini loh palsunya. Ada dua sisi pembuktiannya. Ada dalam mekanisme hukum sebenarnya siapa yang menyalahkan dia membuktikan, tapi beda untuk kasus pencemaran nama baik. Pihak yang dituduh itu dia membuktikan sebaliknya. Ya, kami ada kendala teknis dengan rekan kami Camar Haenda di Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih banyak Camar atas informasinya. Ya pemirsa, berdasarkan keterangan dari rekan kami Camar Haenda bahwa untuk kedatangan dari Raja Abdullah II ke Indonesia adalah melanjutkan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Namun sebelum tiba di Istana Merdeka, rombongan tamu kenegaraan dari Yordania terlihat sudah tiba di Monas. Di sebelah kiri layar televisi Anda, rombongan forrider dari iringan tamu kenegaraan sudah melewati petugas ataupun barisan penyambutan menggunakan ataupun menaiki kuda, pemirsa. Ya, untuk iring-iringan dari tamu kenegaraan ditambah selain forrider kendaraan motor juga di barisan belakang kendaraan yang ditumpangi oleh Raja Yordania dan Presiden Prabowo diikuti oleh tentara berkuda di belakangnya. Ya, sejumlah formasi untuk penyambutan tamu negara Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania terlihat cukup berbeda dibandingkan tamu kenegaraan lainnya.
sejumlah siswa dari sekolah terpilih juga terlihat menyambut kedatangan Raja Abdullah II di Silang Monas, pemirsa. Umbul-umbul dari bendera Indonesia dan juga bendera dari Kerajaan Yordania terlihat berada di sisi jalan yang ada di kawasan Silang Monas. Baik, kita akan coba menghubungi rekan kami Camar Henda di Istana Merdeka. Camar, Anda mendengar suara saya, Camar? Iya, Arlista, cukup jelas. Baik, Camar, kami menghimpun data bahwa rencananya untuk hari ini Raja Abdullah II akan bertemu dengan pihak Danantara. Apakah nantinya akan dilaksanakan di Istana Merdeka sore ini, Camar? Ya, Arlista dan juga pemirsa, kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwasanya nantinya akan ada pertemuan bersama dengan delegasi dari Yordania, tidak hanya oleh Raja Abdullah II, tapi juga nanti akan bersama dengan delegasi dari Yordania lainnya. Kemudian berkaitan dengan pertemuan dengan Danantara, itu juga termasuk ke dalam proses ataupun juga sistem pembahasan yang akan dilakukan, terutama dalam bidang pertahanan dan juga keamanan negara. Seperti diketahui bahwasanya pertahanan dan juga keamanan negara tidak hanya berkaitan dengan wilayah, namun juga ketahanan ekonomi, kemudian juga stabilitas di kawasan. Kalau melihat kepada visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tentunya melalui program Danantara ini, tentunya nantinya akan ada beberapa program-program yang akan disinergikan. Seperti dilihat sebelumnya bahwasanya pada tanggal 13 dan juga 14 April 2025, Presiden Prabowo ini sudah mengunjungi Amman Yordania, dan dalam kunjungan tersebut beliau juga diterima secara resmi oleh Raja Abdullah II bin Al-Husain di Istana Al-Husainiyah. Kemudian juga fokus pembahasan kunjungan tersebut adalah terkait dengan peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan juga ekonomi. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pertemuan dengan Presiden Prabowo yang akan membahas Danantara, meskipun ini masih kabar awal yang kami terima, tapi apabila dikaitkan dengan pertemuan sebelumnya di Yordania berkaitan dengan ekonomi serta isu perekonomian di Indonesia dan juga stabilitas kawasan, ini kita akan lihat apakah akan ada perjanjian atau kerjasama baru yang dilakukan. Kunjungan ini juga, Arlista, kalau kita lihat tentunya berkaitan dengan kerjasama sejarah hubungan Indonesia dan juga Yordania yang sudah membangun hubungan diplomatik sejak 27 Februari 1950. Dan tadi kita lihat bersama bahwasanya Presiden Prabowo beserta dengan Raja Yordania ini sudah tiba di Istana Negara, disambut bersama dengan pasukan berkuda dan juga anak sekolah dasar, yang ini merupakan gambaran dari generasi penerus bangsa. Keduanya, Arlista, merupakan sama-sama anggota dari organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan juga Gerakan Non-Blok, serta berbagai pandangan mengenai isu-isu Timur Tengah seperti Palestina. Sehingga bisa kita lihat penyambutannya begitu luar biasa meriah dan juga termasuk ke dalam pengamanan VVIP. Kita bandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, nampaknya kalau kita lihat ini cukup spesial dan ada beberapa kerjasama utama yang sudah dilakukan dan sudah berjalan sebelumnya, seperti di bidang pertanian dan juga ketahanan pangan, di mana Indonesia dan juga Yordania ini sudah menandatangani MOU kerjasama pertanian pada April 2025 yang mencakup pada pertukaran teknologi, kemudian juga pelatihan kapasitas SDM, serta uji coba budidaya gandum di Indonesia dengan lingkungan Yordania. Artinya ada kerjasama dan juga sinergitas berkaitan dengan perekonomian dan juga ketahanan pangan di Indonesia yang juga disinergikan dengan Yordania. Arlista, kita bisa
tegak, senjata! Jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Ada kisah di setiap kisah hidup, cinta, budaya, dan cinta. Dari hijaunya Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. rayakan perjalanan akhir tahun dan Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya David Pratama. Pemirsa, baru saja kita saksikan upacara penyambutan Raja Jordania Abdullah II oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Jajar pasukan dipersiapkan saat menyambut kedatangan Raja Jordania yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jumat sore ini. Dan saat ini kedua kepala negara sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas kerjasama antara Indonesia dan Jordania di berbagai bidang. Kunjungan kali ini menjadi kelanjutan dari hubungan erat antara kedua pemimpin negara. Yang sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sempat bertemu dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husseiniya Amman, Kerajaan Jordania pada 14 April 2025 yang lalu. Bahkan saat itu, Raja Abdullah II dalam penyampaian apresiasinya atas kunjungan Presiden Prabowo serta menyoroti hubungan persahabatan panjang antara keduanya yang telah terjalin sejak masa muda. Saat mereka masih menjadi prajurit, keduanya pernah ditempa di pendidikan militer pasukan khusus Amerika Serikat Fort Benning. Dan kunjungan Raja Abdullah II ke Indonesia kali ini adalah kunjungan balasan secara resmi oleh Jordania. Dan dalam kunjungan kenegaraan kali ini, kedua negara akan membicarakan sejumlah kerjasama strategis. Salah satunya dalam merespon situasi terkini di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah mengalami ketidakstabilan akibat situasi di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II kerap ditunjukkan di forum-forum internasional. Pemirsa, tidak hanya saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jordania, namun kedekatan antara keduanya juga pernah terlihat di forum sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Jordania akan dibicarakan dalam kunjungan Raja Abdullah II ke Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya adalah kerjasama intelijen untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, yang sebelumnya juga sempat diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin jelang kunjungan Raja Jordania pada hari ini. Indonesia dan Jordania sudah kerap melakukan kerjasama terutama dalam upaya mendukung perdamaian dan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Menurut keterangan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Jordania selama ini juga memberikan dukungan penting bagi operasi kemanusiaan Indonesia, termasuk memberi akses bagi TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan airdrop logistik ke wilayah Gaza.
Tak hanya kerjasama dalam bidang kemanusiaan, Indonesia-Jordania juga menjalin kerjasama yang sangat erat di bidang intelijen. Indonesia tengah menunggu penempatan Atase Pertahanan Yordania di Jakarta, sementara calon Atase Pertahanan Indonesia untuk Yordania juga sedang dipersiapkan oleh Indonesia. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roysuryo? Ya. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut secara langsung kedatangan Raja Jordania pasukan kehormatan yang terdiri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto sedang memperkenalkan para delegasi dari Indonesia. Ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hashimiyah Ade Patmo Sarwono. Dan selanjutnya, Raja Abdullah II juga memperkenalkan delegasi yang dibawanya dari Yordania. Ada Pangeran Ghazi bin Muhammad bin Talal, akademisi dan penasehat Raja Abdullah II untuk urusan agama dan budaya. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Maijen Yosef Huneiti, Direktur Kantor Militer Brigjen Raed Al-Amaireh, Penasehat Khusus Yang Mulia Raja Abdullah. Ya pemirsa, baru saja kita lihat kedua kepala negara sedang bersalaman, di mana Presiden Prabowo Subianto mengenalkan secara satu persatu pejabat tinggi kabinet yang hadir di Istana Kepresidenan pada sore hari ini. Kemudian kedua kepala negara juga bersalaman satu persatu dan masuk ke dalam ruangan untuk berbicara mengenai kerjasama strategis antara Indonesia dan Jordania. Ada beberapa hal yang direncanakan akan dibahas oleh kedua kepala negara. Yang pertama di bidang intelijen antara Indonesia dan Jordania, di mana rencana pembukaan kantor Atase Pertahanan dari kedua negara juga sudah disiapkan oleh Indonesia dan Jordania. Sebelumnya juga kerjasama di bidang kemanusiaan juga sudah terjalin antara kedua negara. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Raja Jordania di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Presiden menyambut Raja Abdullah bersama dengan jajaran Menteri Kabinet. Dan kedatangan Raja Yordan disambut oleh pelukan hangat oleh sahabatnya Presiden Prabowo Subianto. Pelukan hangat dari Presiden Prabowo juga disambut senyum lebar oleh Raja Abdullah, di mana hal itu menandakan kedua kepala negara memiliki hubungan dan sejarah yang sangat panjang dalam persahabatannya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Istana Kepresidenan, kami telah terhubung dengan rekan kami Camar Henda di sana. Camar,
Apa saja yang rencananya akan dibicarakan oleh kedua kepala negara di Istana Kepresidenan sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini tengah berlangsung pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Raja Yordania Abdullah II. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari depan titik proses pertemuan bilateral tersebut berlangsung, yang mana kami tadi sempat mendapatkan informasi bahwasanya pertemuan bilateral ini merupakan pertemuan balasan dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada April 2025 yang lalu, dan tentunya akan membahas sejumlah isu terkait dengan stabilitas kawasan di Timur Tengah dan juga di Asia Tenggara, kemudian juga berkaitan dengan ekonomi sosial. Kalau kita kaitkan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam program Danantara, ini tentunya akan ada sejumlah hal yang berkaitan. Tapi spesifik mengenai apa yang nantinya akan ditandatangani ataupun juga yang akan dipersetujui, sampai dengan saat ini kami masih menunggu informasi terbaru. Dan kalau melihat dari proses penyambutan yang cukup meriah dan juga pengamanan sekelas VVIP, tentunya ada beberapa hal yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak istana dan cukup spesial apabila dibandingkan dengan penyambutan dari kepala negara yang lain. Tadi kami juga sempat melihat bahwasanya penyambutan yang dilakukan kepada Raja Yordania Abdullah II ini begitu hangat oleh Presiden Prabowo Subianto, dimulai dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di mana adanya pelukan hangat dari Presiden Prabowo dan juga Raja Yordania, karena memang mereka ini bukan hanya sekedar hubungan sebagai kepala negara atau perwakilan negara saja, namun juga terdapat kedekatan secara pribadi di mana Prabowo dan juga Raja Yordania Abdullah II ini sempat melakukan pelatihan militer yang sama di Amerika Serikat pada beberapa tahun silam. Kemudian juga tadi kami melihat kedua tokoh yang juga sudah memasuki ruangan untuk melakukan pertemuan bilateral. Namun tadi seperti yang disampaikan di awal bahwasanya poin-poin apa saja yang akan dibahas ini masih dalam proses pencarian informasi dan juga secara resmi akan disampaikan oleh Biro Pers. Namun beberapa poin yang kami tangkap tadi adalah berkaitan dengan stabilitas kawasan dan juga kerjasama di bidang sosial dan juga ekonomi. Signifikansi dari hubungan diplomatik antara kedua negara, tentunya ini Yordania sebagai mitra strategis di Timur Tengah, terutama Indonesia yang selalu mengirimkan pasukan dan juga cukup banyak terlibat dalam proses perdamaian antara konflik Israel dan juga Palestina. Kemudian juga Yordania beserta dengan Indonesia termasuk ke dalam negara yang masuk ke dalam OKI. Kemudian ada hal-hal penguatan sinergitas kerjasama yang dilanjutkan nantinya akan ada kunjungan dari Presiden Prabowo di tahun berikutnya ke Yordania. Namun dari aspek-aspek yang lain, Davi dan juga pemirsa, kalau kita bisa ulas bahwa Indonesia dan juga Yordania ini sudah menjalin kerjasama bilateral tidak hanya di bidang sosial dan juga ekonomi, kemudian juga stabilitas kawasan, namun juga di bidang pertanian dan juga ketahanan pangan, yang mana ini juga selaras dengan visi misi dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dan kolaborasi yang diharapkan tentunya akan menguntungkan kedua negara. Artinya kedatangan Raja Abdullah II ini tidak hanya sebagai simbol persahabatan kedua negara, namun juga sebagai bentuk hubungan Indonesia dan juga Yordania yang terjalin puluhan tahun lamanya. Dan tentunya kita harapkan bahwasanya hasil dari pertemuan bilateral ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Davi. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth.